Kasus ini semakin panjang dan melebar, setelah adanya beberapa unggahan yang viral di media sosial ihwal perundungan atau bullying oleh mahasiswa lintas fakultas, terhadap kematian korban asal Bandung, yang bernama Timothy Anugrah Saputra. Sayang sekali, aksi ulah pati mahasiswa 22 tahun itu malah dijadikan bahan candaan dan guyonan oleh mahasiswa lainnya. Tribuners, kembali lagi bersama saya Nilu Putuwahyuni Sri Utami dalam program Saksi Kata. Kali ini kami akan mengungkap kasus dugaan perundungan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa kepada TAS, salah seorang mahasiswa FISIP yang meninggal dunia beberapa waktu lalu usai insiden di gedung FISIP Universitas Udayana Sudirman Denpasar. Saksi mata yang sudah saya temuin itu dilihat dari lantai 2. Hanya saja mungkin ada saksi lain juga kita masih terus mengumpulkan saksi-saksi dan data-data ya untuk kejadian ini. Tapi kalau sepatu korban sendiri ditemukan di lantai berapa, Bu? Ya kalau tas dan sepatu di lantai 4. Hanya saja tidak ada yang melihat langsung loncatnya dari lantai berapa gitu. Jadi tiba-tiba udah di bawah gitu, ditemukan di bawah. Tapi kalau dari orang yang melihat dari luar itu dilihatnya dari lantai 2 gitu. Oke. Ibu, berarti ini ada indikasi bunuh diri, ulah pati atau gimana, Bu? Kemungkinan iya, karena kalau kita melihat struktur bangunan terpelincir atau jatuh secara tidak sengaja itu kayaknya tidak ada tidak bisa ya, jadi mungkin sengaja melompat. Nah, ini lagi dilakukan pengecekan CCTV atau gimana, Bu? Tadi ada Polsek Denbar datang, itu dilakukan pengecekan CCTV atau gimana? Ya, tadi kami juga sudah cek beberapa CCTV, tapi belum bisa menangkap dengan jelas gambar pada saat korban melompat. Tapi mungkin nggak tahu nanti pihak berwenang yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mungkin ya. Bu, berarti ketika ditemukan di sebelah mana jenazah korban ditemukan, Bu, saat melompat? Di sini, di lantai. Oh, di lantai bawah sini. Oke. Oh, di sini ya pasnya ya. Jadi dia sudah meninggal di bawah apa perlu pakai bawah? Saya bersama Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana dan juga Bapak Dekan FISIP yang bersama-sama akan menyampaikan klarifikasi menanggapi berbagai isu dan pemberitaan yang beredar luas di media sosial dan ruang publik terkait berpulangnya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Sekali lagi kami berterima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada publik dan juga media yang memberikan perhatian yang mendalam. Kami mohon maaf dan menyesalkan kejadian ini terjadi di lingkungan kampus kami, serta ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama, kami baru saja mendapatkan berita melalui satu kanal berita bahwa Kapolsek Denbar itu telah memastikan mahasiswa UNUT yang jatuh dari gedung FISIP itu bukan karena bullying atau perundungan. Kami belum mendapatkan rilis memang yang resmi dari pihak kepolisian, tapi semoga ini dapat meluruskan asumsi yang selama ini berkembang di publik bahwa almarhum meninggal karena tindakan bullying. Lebih jauh dari itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa pihak universitas sejak hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 telah menugaskan Satgas PPKPT untuk melakukan pendalaman. Beberapa mahasiswa pelaku ucapan nirempati telah dipanggil dan diperiksa untuk mempercepat proses Satgas, didukung oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh universitas yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu ahli hukum dan psikolog.
Tim ini bertugas untuk mengumpulkan dan menelaah data serta fakta mengenai aspek psikososial almarhum. Diharapkan tim ini akan bekerja dan tim Satgas PPKPT akan segera menyusun rekomendasi kepada pimpinan mengenai sanksi apa yang akan diberlakukan kepada seluruh pelaku ucapan nir empati tersebut. Untuk itu, kami mengajak publik untuk bersama-sama menahan diri dan tidak berasumsi serta memberikan ruang kepada tim untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kami berjanji, berkomitmen akan mengawal kasus ini dan terus memberikan update terkait hasil asesmen dari Satgas PPKPT. Kemudian kami juga ingin mengklarifikasi isu lain di mana ada percakapan di sosial media atau komentar-komentar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum meninggal karena tekanan dalam penyusunan skripsi. Bahwa kami telah melakukan klarifikasi langsung kepada dosen pembimbing skripsi almarhum. Berdasarkan keterangan yang kami terima, proses bimbingan skripsi secara formal baru berjalan sekitar 20 hari dan telah dilakukan pembimbingan sebanyak 2 kali. Proses bimbingan berjalan dengan baik, sangat komunikatif, dan dosen pembimbing selalu mengakomodir topik yang diajukan almarhum. Jadi dari keterangan dosen pembimbing, kami sudah memeriksa juga dosen pembimbing dan tidak ada catatan ataupun keluhan almarhum selama proses bimbingan kepada pembimbing skripsinya, gitu ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan memberikan ruang dan waktu untuk menunggu hasil kerja dari tim Satgas PPKPT. Demikian teman-teman wartawan, media semua. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Universitas Udayana mengecam keras segala bentuk ucapan, komentar, atau tindakan nir empati, perundungan, kekerasan verbal, maupun tindakan tidak empatik, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Karena tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai tridharma perguruan tinggi dan etika akademik universitas. Untuk itu, kami menurunkan Satgas PPKPT dan mohon kesabarannya untuk menunggu hasil dari pendalaman Satgas PPKPT. Begini, mungkin satu hal lagi yang perlu diluruskan bahwa tindakan atau ucapan nir empati tersebut dilakukan setelah almarhum meninggal. Jadi bukan sebelum almarhum meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Dan tadi kepolisian sementara sudah melakukan keterangan pers bahwa tidak ada tindakan pembulian yang menyebabkan korban sebelum almarhum meninggal. Mengenai sanksi, pada tanggal setelah kejadian, fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nir empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPT. Ketika pelaku tersebut terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan dan juga sejauh mana dampaknya dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Demikian, Pak. Sanksi pastinya berapa ya mahasiswa yang dipanggil untuk diperiksa? Ya. Kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 6, tapi untuk fakultas lain kami masih perlu konfirmasi lagi, Pak. Sanksi maksimal apa? Yang maksimal bisa diambil? Kalau ini karena begini, ini kan ucapan di sosial media, ucapan tidak empati di sosial media.
itu pasti berbeda dengan apakah ini bisa dikatakan perundungan, itu juga masih menjadi telaah dari Satgas PPKPT. Di sini juga Satgas PPKPT akan menghadirkan ahli bahasa untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan dari pelaku. Apakah itu termasuk kategori perundungan atau bahkan lebih, mungkin kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi maksimal ketika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas jika memang betul terbukti. Bu, terkait ketidakadaan CCTV di lokasi, kemudian unsur keamanan gedung. Ya. Satu lagi adalah klarifikasi kami, terima kasih Bapak, CCTV kami bisa berfungsi dengan baik, namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh, bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong, itu ada, tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV Pak. Dan ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian. Oke, almarhum itu memiliki indeks prestasi yang cukup tinggi. Kalau tidak salah, konfirmasi dari Pak Dekan, IPK-nya 3,91. Jadi cukup cerdas dalam sisi akademik. Kemudian kesehariannya juga baik ya, dari rekaman teman-temannya, kemudian juga teknik itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan almarhum. Baik Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Dewi Pasca selaku Ketua Tim Komunikasi Publik Universitas Udayana yang akan membahas terkait permasalahan di Universitas Udayana yang kemarin. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Ibu izin di sini yang mau saya tanyakan adalah bagaimana UNUD bersikap atas kasus perundungan yang terjadi pada almarhum setelah viral kemarin. Ya, saat ini sebetulnya sejak hari Jumat ya, rektor dan pimpinan lain itu menugaskan Satgas PPKPT untuk melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Kasus ini adalah, yang dimaksud kasus ini adalah kasus pemberian ucapan nirempati setelah almarhum meninggal. Jadi tindakan ucapan-ucapan yang tidak pantas atau nirempati inilah yang sedang didalami oleh petugas Satgas PPKPT ini. Oke, kira-kira apakah pelaku perundungan itu bisa dikenakan sanksi pemberhentian permanen atau DO dari kampus? Di dalam aturan tindakan kekerasan itu ada, tapi sejauh mana sanksi yang akan diberikan itu tergantung nanti hasil asesmen dari Satgas PPKPT. Oke, Ibu, ini kan kasus ini mendapatkan atensi dari nasional ya Bu, ya, dari betul. Istana dan juga dari DPR RI. Bagaimana UNUD menyikapi hal ini? Ya, kami berterima kasih atas semua atensi yang diberikan oleh publik, termasuk juga pemerintah, dan kami memang dari awal sudah berkomitmen apapun tindak kekerasan atau tidak etis yang dilakukan oleh Civitas Akademika, tentunya kita akan tindak lanjuti dan kita akan memberikan sanksi apabila terduga pelaku itu terbukti salah. Ibu, kira-kira ada yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dikti-Ristek nggak Bu kepada UNUD setelah kasus ini? Kami belum menerima surat resmi dari kementerian, tapi sudah ada komunikasi antara Pak Menteri dan juga Pak Rektor. Oke. Ibu, kira-kira apa yang dilakukan UNUD agar kasus perundungan seperti Timothy ini yang sudah meninggal tidak kembali terjadi di Universitas Udayana? Ya, kami akan mengaktifkan lagi. Sebenarnya sih sudah aktif. Kami akan menggencarkan atau mensosialisasikan lebih baik lagi mengenai Satgas PPKPT yang sudah ada di universitas
untuk lebih banyak korban-korban yang misalnya ada gitu ya, yang mengalami tindakan bullying itu untuk segera melaporkan ke Satgas PPKPT untuk segera ditindaklanjuti. Karena menurut peraturan perundangan Satgas ini boleh bergerak ketika ada laporan dari korban, sehingga kesadaran korban untuk melapor ini diperlukan sehingga kasus-kasus pembulian di universitas itu bisa ditindaklanjuti dengan segera. Cukup ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.